Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Good morning everybody. Nice to see you in this place. How are you today? I would like to introduce myself. My name is Isna Agustina Andriani. I am student of SMK Kesehatan Parigi. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Dan alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini, dengan tidak lepas dari kudrat dan iradatnya, kita semua bisa berpartisipasi ikut dalam ajang lomba pentas PAI tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta anti durhaka, pemimpin korupsi, yakni ibana wa nabiyana wa maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan suku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain supaya saling kenal mengenal, dan di dalamnya ada tujuan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tetapi meskipun kita berbeda-beda, namun yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan sehingga muncullah pemikiran gender. Maka dalam hal inilah saya akan sedikit mengulas tentang makna gender dalam Islam. Hadirin ihwatul Islam rahimakumullah. Sebelum makna gender dalam kacamata Islam, jika kita memahami definisi gender baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin. Adapun secara terminologi, gender adalah serangkaian karakteristik yang terkait kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas, seperti yang diungkapkan John Mayer, psikolog dari Selandia. Lantas, bagaimanakah makna gender dalam Islam? Apakah ada yang tahu? Sesungguhnya Islam tidak pernah membeda-bedakan jenis kelamin ataupun gender antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah mendiskriminasikan salah satunya, baik laki-laki maupun perempuan, karena Islam tidak memandang siapa, dari suku mana, dari bangsa mana, turunan apa, dan ras mana. Tetapi yang dipandang dalam Islam itu adalah mereka yang bertakwa, yang baik akhlaknya di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita itu, banyak yang menginginkan dan menyuarakan kesetaraan gender, dan ini keluar dari kalangan perempuan yang merasa dibatasi oleh Islam, diskriminasi oleh Islam, dan lain-lain, sehingga beranggapan Islam mengangkat perempuan tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Bahkan mereka protes atas ayat-ayat Allah tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Di antaranya dalam bab munakat atau nikah.
Laki-laki boleh sampai 4, sedangkan perempuan hanya boleh 1 saja. Begitupun dalam hal faraid atau bab waris. Laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan perempuan hanya mendapat 1 bagian saja. Disinilah mereka merasa dikucilkan karena perbedaan-perbedaan peran dalam kehidupan. Padahal jika ditelaah lebih dalam, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama Islam mengangkat dan menghormati kaum wanita. Maka janganlah menjudge bahwa Islam adalah agama yang tidak adil. Oleh karena itu, jangan ajari umat Islam dengan ajaran-ajaran yang baik menurut kalian, sehingga ingin menghapus ayat-ayat Allah. Karena Islam itu adalah agama yang paling adil, termasuk dalam bab gender. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Sebagai contoh, dulu pada zaman jahiliyah, bagaimana wanita diperlakukan? Wanita diperlakukan tidak baik. Memiliki anak perempuan itu adalah aib, sehingga dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Saking malunya punya anak perempuan. Bahkan wanita yang sudah dewasa, mereka hanya dijadikan budak seks saja. Tetapi setelah Islam datang, Islam mengangkat harkat wanita lebih mulia. Dalam kisah lain, seperti yang sudah tradisi dalam agama Yahudi, yaitu mereka tidak menghargai kaum wanita sehingga dikasih nilai 0 di mata mereka. Ketika semua perempuan akan berdoa atau beribadah, di situ tidak ada laki-laki, maka ibadah mereka tidak bisa dimulai karena harus menunggu kehadiran seorang lelaki. Tetapi dalam Islam tidak demikian. Islam membolehkan perempuan melakukan ibadah tanpa kehadiran seorang laki-laki. Karena Islam tidak pernah memandang dari sisi gender ataupun jenis kelamin, melainkan dari hatinya dalam artian takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mereka yang menginginkan kesetaraan gender mencari alasan agar dirinya lebih unggul daripada laki-laki. Contoh, adanya hari ibu, kenapa tidak ada hari bapak? Adanya hari Kartini, kenapa tidak ada hari Kartono? Bahkan Nabi menyebut wanita 3 kali, sedang menyebut laki-laki hanya 1 kali saja, dan lain-lain. Jika begitu, maka laki-laki pun bisa mengajukan pembelaan. Kenapa yang diangkat jadi Nabi dan Rasul itu laki-laki, bukan perempuan? Kenapa supir strum itu laki-laki, tidak perempuan? Apakah memperingati hari Maulid adalah memperingati hari perempuan? Dan masih banyak lagi. Jika dibahas seperti ini satu persatu, maka tidak akan ada habisnya. Maka dari itu, di penghujung pidato saya, marilah kita saling menghormati sesuai tupoksi yang sudah Islam gariskan. Tidak perlu saling mengejek, tidak pula saling menjatuhkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.